Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Tak lupa salam serta salawat kita panjatkan pada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahi Rabbi sahri sodri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan menyampaikan perihal tentang apa itu Mi'rajul Mukmini. Ya, sini. Jadi kita sebagai hamba Allah dan mengakui sebagai manusia yang disebut dengan insan atau ihsan, ya. Ketika kita belajar spiritual atau mendaki perjalanan rohania, di situ kita harus menetapkan apa yang disebut dengan mi'raj, yaitu bukan perpisahan, bukan terpisahnya antara raga atau jasad dengan roh, akan tetapi itulah yang disebut dengan Mi'rajul Mukminin. Maka itulah ihsan yang sampai kepada alam ilahiyah dan bertemu dengan sang penciptanya. Karena apa? Mi'rajul Mukminin adalah suatu perjalanan rohania yang tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita ucapkan dengan ribuan kata-kata atau rangkaian kata-kata yang indah, tapi harus kita alami sendiri. Bagaimana caranya untuk mencapai Mi'rajul Mukminin? Ya, miradkan jiwa kita hanya kepada Allah, yaitu dengan belajar metode zikir nafas sadar Allah. Inilah jalan satu-satunya untuk mencapai mi'raj, yaitu pertemuan antara ruh dengan yang menciptakan ruh. Kan sesuai dengan ayat atau firman Allah, yaitu ila min ruhi, maka kutiupkan sebagian ruhku kepada manusia. Nah, jadi sebagian ruh inilah yang bisa sampai kepada Allah itu. Nah, yang bisa mirat ke Allah itu ya ruh. Maka daripada itu kita belajar metode zikir nafas ini harus benar-benar istiqomah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan sekedar untuk mencari popularitas diri, popularitas dalam spiritual. Oh, saya ini bukan. Karena dengan bahasa kajian itu asror, perjalanan rohani itu asror, perjalanan rohani itu rahasia. Kenapa rahasia? Rahasia bagi yang belum mengalami. Maka ketika kita belajar ketuhanan, cukup kita harus mengalami sendiri serta dipersaksikan, dan disitulah menyaksikan. Maka itulah yang disebut dengan mi'rajnya sang jiwa bertemu dengan sang pemilik jiwa. Nah, maka dengan jiwa yang tenang di situ, semuanya akan mengalami suatu kedamaian dalam perjalanan rohaninya. Maka ketika sudah mengalami atau dipersaksikan yang tidak seperti apa-apa dan bukan sesuatu yang disebut dengan dalilnya, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu bukan untuk diucapkan, bukan untuk dikatakan. Kalau untuk dikatakan yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un, anak kecil juga bisa. Tapi di sini kita harus menyatakan, kita wujudkan dalam perjalanan rohaninya. Itulah titik daripada Mi'rajul Mukminin, mi'rajnya jiwa pada sang pemilik jiwa.
Mirat adalah perjalanan. Oh, emang bisa manusia mirat, orang biasa mirat seperti Rasulullah? Siapa yang bilang tidak bisa? Semuanya harus mirat. Kalau yang mengakui hamba Allah ya harus mengalami mirat. Nah, ini mirat adalah suatu perjalanan rohaniah, bukan dengan cara bertapa, dengan cara wirid, dengan cara zikir tertentu, tapi dengan perjalanan keluar masuknya napas diiringi dalam batin hu Allah, dia Allah. Ketika hu mendekat, ketika Allah pasrah, itulah mi'rajnya sang ihsan. Nah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau mi'raj, yaitu dengan sholawat menyendiri dalam gua Hira. Itulah ya, kita juga harus ikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti dengan belajar metode zikir nafas, kita belajar sholawat di dalam diri sendiri, yaitu sesepi-sepi mungkin. Sediakan tempat yang tidak terganggu oleh hilir mudiknya atau keramaian-keramaian manusia. Maka insya Allah dengan selalu belajar zikir nafas sadar Allah, mengikuti tata caranya yang sudah diterangkan oleh sang pembimbing kita, dan belajar waro itu apik, bersih, disiplin. Nah, itu adalah salah satu syarat atau salah satu tata cara lahiriah kita yang harus bersih. Maka mi'raj itu jangan menjadi satu tujuan, tapi semuanya karena lillahi ta'ala. Insya Allah, Allah juga yang akan memi'rajkan hamba-hambanya dengan ketundukan jiwanya dan kebersihan jiwanya serta ketenangan jiwanya. Dengan belajar metode zikir nafas sadar Allah, sadari semua yang ada di diri kita ini semuanya itu milik Allah. Maka ketika kita miratkan kepada Allah, ya Allah juga yang berkehendak, Allah juga yang berkuasa. Kita sebagai penyaksi yang dipersaksikan. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi serta bermanfaat bagi sahabat dan kawan-kawan sesama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, umumnya bermanfaat bagi kawan serta teman-teman Kang Darman Desa. Wasikum bitaqwallah, akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah, sadar Allah.